tentang pengetahuan saya tentang beberapa asas, ya ini asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dimana asas-asas ini akan menjadi hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka timbullah asas-asas ini. Yang pertama adalah asas sentralisasi, di mana asas sentralisasi ini merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan kepada pemerintah pusat secara keseluruhan. Di mana pemerintah yang dimaksud adalah presiden dan dewan kabinetnya, di mana presiden dapat memutuskan wewenang apapun yang dianggapnya benar, dan para kabinetnya juga demikian juga dengan kabinetnya. Apa yang diputuskan oleh para kabinet atau menteri-menteri yang diberi tugas oleh presiden dianggap benar karena itu merupakan asas sentralisasi. Contohnya ialah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia dapat menentukan kebijakan secara moneter dan fiskal. Itu adalah asas sentralisasi. Jadi asas sentralisasi adalah kekuasaan penuh dan wewenang penuh, dan wewenangnya adalah wewenang politik yang dimiliki oleh presiden dan dewan kabinetnya. Yang kedua adalah asas desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh pusat kepada daerah ini menghasilkan daerah otonom. Ini otonom sendiri adalah di mana masyarakat yang tinggal di daerah sendiri itu bebas mengatur urusan dan kepentingannya sendiri, di mana daerah tersebut dianggap mandiri oleh pemerintah untuk mengurus segala sesuatu yang ada di daerahnya. Jadi asas desentralisasi ini adalah asas yang dimana para pemimpin di daerah tersebut bebas untuk menentukan jalan pemerintahannya gimana di daerah tersebut, gimana cara mereka mengurus daerah tersebut, dibebaskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Begitu asas desentralisasi. Yang ketiga adalah asas dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang administrasi kepada pejabat dari pemerintah pusat kepada pejabat. Yang perlu digarisbawahi adalah pelimpahan wewenang ini hanya berupa urusan administrasi saja, tidak wewenang tentang politik. Wewenang tentang politik tetap berada di pemerintahan pusat, sedangkan wewenang administrasi ini dilimpahkan semuanya kepada pemerintah daerah untuk diurus di daerah itu. Jadi asas dari konsentrasi adalah konsentrasinya hanya di wewenang administrasi saja, bukan di politik. Jadi asas dari konsentrasi ini maknanya di mana para gubernur bebas untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan daerahnya secara administrasi. Contohnya di mana pada waktu Asian Games 2018, di mana Asian Games terjadi di Jakarta dan Palembang, maka pemerintahan daerah Jakarta dan daerah Palembang berhak mengurus Asian Games itu untuk mempersiapkan daerahnya untuk mengikuti event sebesar Asian Games tersebut. Kemudian ada yang akan datang Piala Dunia 2021, ada beberapa daerah yang akan dipilih, maka daerah-daerah tersebut yang sudah dipilih, maka pemerintah daerahnya tersebut harus bersiap dan mempersiapkan daerahnya untuk event tersebut. Itulah salah satu dari contoh asas dekonsentrasi. Yang keempat ialah tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan dari kepemerintahan daerah provinsi. Maksud dari atau makna dari tugas pembantuan ini adalah di mana di dalam pembangunan di daerah ada keterbatasan aparatur dari pemerintahan pusat untuk menjangkau daerah tersebut. Maka dengan ada tugas pembantuan, masalah tersebut dapat ditanggulangi atau diatasi oleh pemerintah daerah. Nah, contohnya di mana waktu itu ada Presiden Jokowi ingin membangun jalan raya di Papua. Karena keterbatasan jangkauan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maka diberikanlah tugas pembantuan kepada pemerintah daerah di Papua untuk membangun infrastruktur, yakni berupa jalan raya tersebut. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya ingin dikoreksi dan dibenarkan agar saya bisa dapat belajar kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.